Oke, shalom Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada di program Street Justice kali ini, izinkan perkenalkan nama saya Riyadi dari Palangkaraya. Bapak Ibu, teman-teman, dan juga tim, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Oke, ah kita sudah masuk di bulan ketiga di tahun ini ya, Bapak Ibu. Secara kita tahu bahwa terjadi banyak hal nih saat ini ya. Sesuatu yang menurut saya adalah ketakutan terbesar saya nih. Bisa gak ya? Mungkin gak ya? Saya itu melalui tahun ini. Bisa gak ya? Mungkin gak ya? Saya bisa lolos gitu. Karena kalau melihat dari kekuatan keuangan saya dan banyak hal lah, rasanya gak mungkin deh gitu. Tapi Bapak Ibu tahu sesuatu yang uniknya nggak? Tanpa kita sadar, kita tuh sudah masuk di bulan ketiga. Kita sudah lewat 2 bulan nih. 2 bulan kita sudah lewat, kita memasuki bulan ketiga, dan di akhir bulan kemarin atau di awal bulan ini, kita tahu bagaimana kondisi Indonesia yang goncang gitu ya. Ada sisi positif dan ada juga sisi negatifnya. Sisi positifnya banyak kasus-kasus besar terbongkar. Mega korupsi yang kita tahu, wah itu ngeri gitu ya. Kita tahu nilainya kalau untuk ukuran saya udah nggak, itu nilainya besar kali gitu. Tapi sisi positifnya kita lihat banyak sekali, atau mungkin Bapak Ibu yang sedang mendengarkan ini mungkin sedang berada di posisi itu. Kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, teman-teman, entah itu suatu kebetulan atau entah itu sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan buat saya gitu ya. Akhir-akhir ini saya sering scrolling TikTok saya dan semua yang muncul itu adalah tentang finansial. Semuanya itu adalah tentang keuangan. Yang mana saya tahu saya gagal, saya kalah di bidang ini. Tapi ada satu momen itu terus yang muncul gitu ya. Bukan bagaimana sikap posisi hati harus seperti apa, tidak. Tapi yang saya dapatkan adalah satu kata yang nancep sekali di pikiran saya gitu ya. Bahwa kita itu ditentukan oleh habit kita. Habit atau kebiasaan kalau bahasa kita. Saya mulai belajar dari hal itu. Bagaimana saya mulai belajar untuk menata kembali keuangan saya. Dan saya mulai, apa namanya ya, membiasakan diri saya untuk yang namanya setiap kali dapat gaji, setiap kali dapat uang, bonus, atau penjualan, atau closing dan sebagainya gitu ya. Saya belajar untuk setiap kali dapat langsung dipostkan.
Walaupun saya tidak bisa sehebat, mmm, bapak mentor saya, gitu ya. Karena setiap orang punya levelnya masing-masing. Tapi saya belajar bahwa ternyata habit untuk menyisihkan uang untuk sesuatu, menyisihkan uang untuk disimpan, itu ternyata hal yang tidak diajarkan di keluarga saya. Saya baru ngeh di saat saya sudah punya anak ya, Bapak Ibu ya. Saya baru ngeh, saya itu dari keluarga yang ibu dan ayah adalah seorang pegawai negeri, yang kita tahu seorang pegawai negeri itu apa gitu ya. Kita tahu sudah menggadaikan SK-nya, menyekolahkan SK-nya, pokoknya dari hutang ketemu hutang gitu. Ada rasa di dalam diri saya tuh capek gitu ya. Tapi entah kenapa bukan suatu dorongan sih ya, tapi setiap kali saya meng-scrolling TikTok saya dan di situ selalu mengajarkan tentang keuangan dan mengajarkan saya tentang suatu habit yang bagus, bagaimana saya harus mengelola, bagaimana setiap kali saya dapat uang saya harus spending-kan itu untuk dana darurat gitu ya. Salah satu yang membuat saya akhirnya paham, saya ngeh, oh ini yang namanya, habit, kebiasaan dalam hal finansial ternyata. Bukan ketika dapat uang ditabungkan untuk bahasanya investasi atau cari passive income, ternyata bukan. Ternyata ketika kita punya dapat uang, kita harus spending-kan itu untuk dana darurat, Bapak Ibu, teman-teman. Saya belajar dari situ, saya mulai menata kembali, walaupun tidak total saya bisa lakukan maksimal gitu ya, tapi setidaknya saya belajar untuk ngelakuin itu. Dan di sini saya ada, dorongan dalam diri saya untuk ingin membagikan hal ini gitu ya, kepada Bapak Ibu, teman-teman di situasi sekarang, apapun pekerjaan kita, lakukan yang terbaik. Ciptakan active income sebesar-besarnya, Bapak Ibu ya. Dan ketika sudah dapat, spending-kan atau apa bahasanya, disisihkan, ditabungkan di suatu rekening sehingga rekening yang kita sisihkan ini tidak boleh kita lihat gitu ya. Ini anggaplah uang ini bukan punya kita bahasanya. Karena kan dana darurat. Jadi di saat-saat genting nanti ada hil dan hal terjadi baru kita bisa pakai. Tapi itu ada sebuah habit yang harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ini adalah sesuatu yang jujur sekali karena ini ada konsepnya adalah kesaksian, street justice, jadi saya jujur sekali Bapak Ibu, mmm, mentor saya ngajarkan ini bukan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tidak. Masuk sih di dalam pemikiran saya paham. Tapi yang membuat saya tidak bisa maju itu adalah kurangnya pengetahuan saya di dalam menangkap sebuah message gitu ya. Dan ketika sudah menangkap sebuah message ini, yang perlu kita lakukan adalah mengeksekusinya. Nah, eksekusi ini akan menjadi berhasil atau tidak menjadi berhasil tergantung dari integritas kita atau konsistensinya kita dalam melakukannya, Bapak Ibu. Sebentar hari ini oke, besoknya nggak oke. Hari ini bergebu-gebu gitu ya, semangat sama Tuhannya gitu ya, besoknya loyo. Karena di kitanya tidak menjadikan itu sebuah habits atau sebuah kebiasaan. Hubungan sama Tuhan, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang sifatnya intim ya. Setiap orang itu punya bahasanya masing-masing. Setiap orang itu punya caranya Tuhan masing-masing. Antara si A dan si B berbeda. Dan itu membentuk karakternya setiap orang itu.
Ada yang pendiam, ada yang fasih lidah, ada yang apa? Pemalu, ada yang macam-macam dah gitu. Ada yang suka marah, ada yang suka nggak enakan sama orang, dan lain sebagainya. Itu Tuhan berbicara kepada mereka itu beda-beda bentuknya. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada apa yang ingin saya saksikan pada hari ini, bahwa yuk kita sama-sama mulai sekarang menjadikan sebuah kebiasaan kita untuk segala sesuatu yang kita lakukan, kita bawa dalam doa, dekat lagi sama Tuhan. Karena di tahun 2025 ini, Bapak Ibu teman-teman, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi yang jelas, yang saya tahu bahwa saya pribadi, puji Tuhan, sudah bisa lolos nih. Ini sudah masuk bulan ketiga. Saya tidak akan tahu apakah bulan ketiga saya masih bisa lolos atau tidak. Itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan otak saya untuk mengetahuinya. Tapi kita tahu, Bapak Ibu teman-teman, kita akan percaya sama Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan kan selalu bilang, kita kutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi berbahagialah setiap orang yang mengandalkan Tuhan di setiap kondisi hidupnya. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Sedikit banyak saya belajar untuk segala sesuatu yang saya kerjakan, saya belajar untuk tanya sama Tuhan. Di dalam on fire-nya saya, di dalam passion saya, bahkan di dalam kejatuhan saya, di dalam dosa-dosa saya. Gitu. Kadang kata-kata tuh tipis banget, suka nipu dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang membuat saya sampai kepada tahap ini ucap syukur segitu ya sama Tuhan. Dan Bapak Ibu kalau sampai bisa mendengar rekaman ini, saya mengajak kita untuk yuk kita balik yuk. Kita datang sama Tuhan lagi yuk. Kita perkuat diri kita untuk memegang jubah Yesus. Memegang apa yang sudah Tuhan janjikan. Dan total percaya sama Tuhan. Dan bagian kita adalah kuasai dan kelola. Seperti yang Kejadian katakan kepada Adam dan Hawa, yang termasuk yang juga adalah manusia pertama yang Tuhan bilang, yang Tuhan ciptakan. Kuasai dan kelola. Artinya apa yang kita hadapi hari ini, pekerjaan apapun yang kita kerjakan saat ini, kerjakan semaksimal mungkin. Keuangan yang kita dapat, sparekan, persiapkan dana darurat, dan jangan lupa, ada bagiannya Tuhan. Itu harus dibayarkan. Agar apa Bapak Ibu? Agar ngengat dan karat tidak memakannya. Tapi Bapak Ibu, dengan seperti itu, Tuhan tetap menjaga melindungi kita. Itu yang namanya perpuluhan. Bapak Ibu teman-teman, tetap semangat. Jangan takut. Andalkan Tuhan selalu. Lakukan habit yang saya katakan tadi. Dibiasakan untuk spare, disisihkan atau dipisahkan. Ini yang untuk perpuluhan, ini yang untuk dana darurat. Nah, sisanya saya pakai. Bebas mau dipakai lebih atau mungkin mau disisihkan lagi untuk mungkin beli emas gitu. Karena kita tahu emas nilainya itu up and down, tetapi kita tahu bahwa emas adalah nilai tukar uang pada waktu uang digunakan di zaman dulu.
Saya tahu itu ketika saya nonton TikTok gitu ya, tentang finansial, tentang keuangan terus yang muncul, saya tahu, oh ternyata uang dulu nilai tukarnya itu adalah emas. Sekian emas untuk sekian nilai uangnya. Nah, berlanjutnya ternyata tidak lagi menggunakan emas dan lain sebagainya itu. Silakan Bapak Ibu searching aja tentang finansial keuangan. Oke Bapak Ibu, 2025 kita atur kehidupan kita atur sebaik mungkin, turut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, perbaiki diri, bikin diri menjadi lebih baik, kualitas diri yang bagus sama Tuhan, sama sesama kita, asah diri kita, dan jadikan habit kebiasaan itu tadi, arahkan ke Tuhan. Sehingga itu menjadi sesuatu yang baik buat hidup kita dan sesuatu yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Jadilah berkat untuk semua orang. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.